Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dera Darmawan, NPM 2531-2017 dari kelas IF 25B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam sendiri adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan dari Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Lalu dari N-Siddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Dari Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, menunjukkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip dari nilai dasar ekonomi Islam yang pertama adalah tauhid, yang kedua keadilan, yang keempat kenabian, yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Kenabian sendiri terdiri dari 4 faktor. Yang pertama itu ada sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tabligh atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia sendiri ada 5. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, yang kedua ada asuransi syariah, yang ketiga ada lembaga gadai, yang keempat ada BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil. Yang terakhir yaitu pasar modal syariah. Pengertian dari bank syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah, pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua yaitu prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan
bertindak sesuai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Yang pertama itu manajer investasi. Bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun berdasarkan besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua itu ada investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-sewanya, atau leasing, musyarakah, akad mudarabah, akad salam atau istina, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana kard atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram dan terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period, ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya itu kurang dari 5%. Dan yang terakhir, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah atau bisa disebut RAHN. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syariat pegadaian syariah. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, yang terakhir adalah marhun, yaitu barang jaminan, dan syaratnya harus mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Melanjutkan marhun bih atau dain atau hutang. Harus jelas rahin dan murtahin. Harus tetap dapat dimanfaatkan. Lalu harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai
dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Lalu, kesesuaian kabul dengan ijab, dan masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Dan terakhir, persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar perkara dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lalu menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi dari BMT sendiri yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal Tamwil itu diambil dari kata bait yaitu rumah, mal itu harta, dan atamwil itu pengembangan harta. Lalu dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah, Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu, yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dari investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Dan yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau masyir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Terus yang terakhir, investor, emiten maupun bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply, maupun dari segi permintaan atau demand. Dan sekian video saya kali ini. Sekian video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.